Sebagai bentuk dukungan untuk kemerdekaan Palestina, pemerintah Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan, iuran $1 miliar AS di Board of Peace bukan bentuk membership fee dan tidak ada kewajiban negara-negara anggota untuk membayar dana tersebut. Menlu menyebut, iuran tersebut salah satunya digunakan untuk menyelesaikan masalah di Gaza, Palestina. Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina, termasuk upaya rekonstruksi. Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana, kan seperti itu. Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Davos, Swiss. Selain Indonesia, ada 25 negara lain yang ikut bergabung. Organisasi bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dibentuk untuk menyelesaikan berbagai konflik global. Tim Liputan iNews melaporkan. $1 miliar atau 17 triliun rupiah, banyak sekali ya, 17 triliun rupiah. Ini jadi tiket bicara. Masuk Dewan Perdamaian katanya demi Gaza, tapi publik bertanya ini misi atau sandiwara. Perdamaian sejati atau kursi berlapis kuasa? Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber istimewa kita, pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman dan juru bicara Amnesty International Indonesia, Hairil Salim. Selamat malam Mbak Dina, Mas Hairil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Yudi. Saya ke Mas Hairil dulu. Mas Hairil, kalau iuran tersebut bukan membership fee dan sukarela, jadi ini iuran apa ya Mas ya? Dan bagaimana pertimbangan negara anggota Board of Peace ini mau iuran atau tidak Mas Hairil sebenarnya? Jadi terima kasih Mas Yudi. Sebenarnya kami juga mempertanyakan pertama ikutnya Indonesia dan kedua adanya komitmen fee untuk membangun kembali Gaza, karena pembangunan kembali Gaza itu kan sebenarnya kalau dalam pakai prinsip logika perang setelah pasca perang itu dibebankan kepada pihak-pihak yang sebenarnya melakukan kerusakan. Dalam hal ini Israel dan tentunya pendukung utamanya yaitu Amerika. Jadi kenapa malah anggota Board of Peace ini yang harus menanggung semua pembiayaan untuk membangun rekonstruksi Gaza itu? Ini yang menjadi pertanyaan pertama. Jadi Indonesia ini kalau dari penjelasan Menlu itu sebenarnya tidak terlalu jelas mengenai hal ini. Dan ingat, ini penggunaan anggaran negara. Harus ada pertanggungjawaban, harus ada transparansi. Apakah ini sudah melalui persetujuan DPR, mengingat jumlahnya yang fantastis dan besar untuk konteks Indonesia. Jadi kami mempertanyakan sebenarnya pertama tujuan Indonesia bergabung dan juga jika nanti dilakukan pembayaran senilai 17 triliun itu apakah ada mekanisme akuntabilitas, apakah ini sudah mendapatkan persetujuan dari parlemen. Kalau menurut hemat kami jika itu hanya diputuskan oleh eksekutif itu merupakan wewenang yang terlalu jauh dari eksekutif untuk memutuskan penggunaan anggaran negara, penggunaan uang pajak dari warga negara Indonesia. Jadi harus ada penjelasan lebih mendetail bagaimana nanti keputusan untuk membayarkan iuran 17 triliun itu diambil. Dan menurut hemat kami harus melalui mekanisme check and balance dari parlemen. Tidak cukupkah Mas Hairil Indonesia bergabung Board of Peace ketika didengungkan bahwa ini untuk membantu warga Gaza, New Gaza katanya, tujuan tersebut diungkapkan. Tidak cukupkah itu Mas Hairil? Jadi sebenarnya kalau kita melihat Board of Peace ini bukan untuk membangun kembali Gaza, ini adalah serangan terhadap sistem internasional yang telah susah payah dibangun pasca Perang Dunia Kedua. Jadi sistem mekanisme PBB yang dimana berdasarkan nilai-nilai nilai-nilai universal itu yang sebenarnya diserang oleh lembaga bentukan Trump ini. Jadi kami melihat pertama Indonesia dengan bergabung di keanggotaan Dewan Perdamaian ini itu ada standar ganda yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Pertama karena di satu sisi Indonesia itu tahun ini menjadi presiden dari Dewan HAM PBB. Sedangkan Board of Peace-nya si Trump ini sebenarnya itu menyerang sistem PBB itu sendiri. Jadi kita melihat ada
ada standar ganda di sini. Bagaimana mungkin Indonesia bisa berperan dengan baik sebagai Presiden Dewan HAM PBB jika pada saat yang sama Indonesia malah ikut menyerang sistem PBB itu sendiri lewat Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Trump ini. Jadi itu ada standar ganda di sana. Standar ganda yang keduanya adalah kita melihat bahwa Presiden Prabowo di Indonesia ini kerap sekali mengucapkan melabeli agenda asing, sangat anti terhadap gangguan kekuatan asing di dalam negeri. Tapi kita melihat dengan bergabungnya Indonesia di Board of Peace ini, itu sebenarnya kita melihat bagaimana agenda negara asing itu mengatur Gaza, bagaimana kekuatan asing mengatur Gaza, dan Indonesia sekali lagi terlibat dalam hal ini. Jadi antek asing di dalam negeri, anti asing di dalam negeri, tapi di luar negeri ikut bergabung dengan para kekuatan asing yang ingin mengontrol Gaza. Ingat, Board of Peace ini tidak melibatkan sama sekali suara dari warga Gaza atau rakyat Palestina. Jadi ada standar ganda di sini. Kita melihat Indonesia hanya membebek pada keputusan Donald Trump. Apakah terlalu takut dengan Donald Trump? Baik. Presiden Indonesia ini, kita nggak mengerti sebenarnya. Masih harus ada penjelasan lebih jauh mengenai motivasi Indonesia ikut dalam Board of Peace ini. Karena sebagaimana kita tahu, sistem internasional yang sudah dibangun pasca Perang Dunia itu harus dipertahankan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan bukannya alih-alih ikut memperbaiki, Indonesia malah ikut merusak sistem itu dengan bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Trump ini. Baik. Mbak Dina, salah satu yang ditawarkan di Board of Peace adalah memberikan jutaan lapangan pekerjaan bagi warga Gaza Palestina dan juga membangun Gaza perekonomiannya kembali bangkit dan juga menunjukkan potensi di Gaza kepada dunia. Apakah itu yang dibutuhkan oleh warga Gaza saat ini, Mbak Dina? Baik, mungkin saya mau runut dulu dari kronologinya ya, Mas Judi, nggak apa-apa ya, karena ya, tadi silakan. kan pidato Pak Menlu tadi juga, ini kan kronologinya gitu ya, beliau memulai dari kronologi. Nah, kronologinya itu kan dari resolusi PBB 2803 yang menyetujui adanya lembaga internasional yang akan melakukan rekonstruksi di Gaza, kan gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Trump ini, dia membuat Board of Peace, tapi bukan khusus untuk Gaza. Board of Peace, namanya juga Board of Peace ya, Dewan Perdamaian. Dan itu ketuanya langsung ditunjuk sendiri, yaitu Trump. Dan Trump berkuasa meskipun nanti, jadi ini bukan jabatan ex officio. Nanti kalau Trump sudah tidak jadi presiden, dia tetap jadi ketua gitu ya. Nah, negara-negara yang menjadi anggota itu harus tunduk pada keputusan ketua ini, karena si ketua ini yaitu Trump itu juga punya hak veto. Nah, artinya satu, berarti kan kita kalau jadi anggota ini ya berarti tunduk pada kekuatan lain di luar kita ya. Berarti kan kedaulatan kita dipertaruhkan di sini. Tapi kembali lagi soal Gaza. Nah, Dewan Perdamaian bentukan Trump ini punya piagam ya. Dia bikin piagam ala-ala piagam PBB, isinya nggak ada satu kata pun soal Palestina, nggak ada satu kata pun soal Gaza. Nah, kemudian di bawah Dewan Perdamaian ini dia bikin satu lembaga baru, yaitu atau satu lembaga di bawahnya, yaitu Gaza Executive Board gitu. Nah, ini yang kemudian ditugasi untuk melakukan rekonstruksi. Ya, jadi keanggotaan kalau dibilang bahwa ini kan untuk Gaza, enggak, ini bukan untuk Gaza. Jadi seolah-olah sekarang itu Trump itu memanfaatkan resolusi PBB 2803 untuk kepentingannya sendiri. Lalu yang Gaza Executive Board ini kemudian diserahkanlah ke mantunya ya, yang Jared Kushner itu, dan kemudian dia presentasi, ini loh Gaza mau dibuat resort yang mewah, bangunan-bangunan mewah akan ditaruh di situ, perumahan, hotel dan lain-lain. Logika saja, dengan semahal itu pembangunannya, dan yang akan mengawasi pembangunannya itu Yakir Gabay, miliuner Israel, pengembang, pengusaha real estate. Dan sejak awal juga Trump ketika bicara soal apa yang mau dilakukan di Gaza, itu juga dia bilang gini, saya ini real estate sejati. Sudah jelas ini proyek pembangunan yang profit kan gitu ya.
Nah, orang Gaza, pemilik tanah itu mau ditaruh di mana? Kalau tadi Mas Judi bilang, oh disuruh, tadi kan ada tawar, ada iming-iming kan nanti jadi pekerja. Ya jadi pekerja, jadi buruh di tanahnya sendiri. Karena penguasa segala bangunan yang akan dibangun itu jelas bukan orang Gaza kan, pasti para investor ini. Dan sayangnya kita kok malah ikut berinvestasi di sana gitu ya, membayar yang 1 miliar US dollar, dan itu kan besar banget gitu kan. Dan ini melangkahi apa yang dimandatkan oleh PBB. Saya pikir ini perlu betul-betul ditinjau ulang ya. DPR perlu betul, jangan menyetujui begitu saja, tapi cek lagi kronologinya. Kalau mau bicara kronologi, cek kronologinya, dan apa yang sekarang dilakukan Trump itu betul-betul tidak sesuai dengan mandat PBB yang di resolusi 2803 itu. Baik, Mbak Dina, ngomong-ngomong soal kronologi, saya ingat teman saya ketika ini berdiskusi begitu, ada yang mengungkapkan begini, PBB beberapa kali ketika memunculkan sebuah solusi untuk perdamaian di Timur Tengah, kerap kali tidak memberikan solusi yang jitu karena ini bertahun-tahun terjadi. Sehingga mungkin salah satu pertimbangan dari Trump adalah membentuk di luar PBB untuk bisa melakukan perdamaian ini. Apakah itu bisa diterima alasan seperti itu? Sama sekali nggak bisa diterima karena apa? Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Hairul yang dari Amnesty, sorry kalau salah sebut nama. Beliau bilang gini, kenapa yang harus bayar itu orang lain gitu loh, kan yang melakukan kerusakan, yang melakukan genosida itu Israel, harusnya dia yang ganti rugi kan. Ini malah Israel dijadikan mitra di Board of Peace ini, dan tadi saya sudah bilang malah yang invest, yang jadi pengawas pembangunan keseluruhan proyek ini justru adalah miliarder Israel yang memang usahanya properti gitu. Ya kan sungguh aneh ya. Dan kalau PBB, kenapa kok PBB selama ini tidak bisa menyelesaikan kasus Palestina ini? Ya karena Amerika juga kan. Bukan karena PBB-nya, bukan, tapi karena Amerikanya selalu memveto segala keputusan, segala keinginan yang sebenarnya kan diinginkan oleh hampir seluruh anggota PBB ya, agar Israel keluar dari Gaza, keluar dari tepi barat, keluar dari Yerusalem Timur. Jadikan itu negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Tapi kan selalu Amerika Serikat yang memveto. Jadi saya pikir itu tidak tepat ya, bahwa Trump itu membuat organisasi sendiri karena PBB mandek. Justru malah Amerika dalam hal ini yang sekarang dijabat presidennya oleh Trump justru penghalangnya gitu ya. Dan dengan cara ini membuat Dewan Perdamaian ala Trump ini, dia justru sedang melangkahi PBB dan memanfaatkan mandat PBB untuk kepentingannya sendiri. Baik, Mas Hairil, ketika Indonesia bergabung di Board of Peace ini, kita nggak tahu ya nanti keputusan dari forum ini akan seperti apa. Seandainya ada keputusan yang katakanlah mungkin merugikan negara sahabat kita, bahkan merugikan Palestina, atau mungkin kita tidak setuju berseberangan dengan hasil dari forum ini begitu. Apakah Indonesia masih punya peran atau hak veto untuk menolaknya, atau harus ikut arus saja, Mas Hairil? Kami melihat dari komposisi yang ada itu, kami ragu sebenarnya apakah Indonesia punya bargaining power di dalam di dalam keanggotaan tersebut. Jadi kami khawatir nanti memang hanya ikut arus, ikut apa yang diputuskan oleh Trump, karena lembaga ini sebenarnya ya lembaga seperti yang Bu Dina jelaskan tadi itu tidak dibangun oleh Trump, nanti diketuai oleh Trump tanpa batas waktu yang jelas. Jadi ini sebuah lembaga yang sebenarnya tidak memiliki sistem governance yang bagus. Jadi kami khawatir bergabungnya Indonesia itu, apalagi kita tidak memiliki bargaining power yang cukup untuk bergabung di sana. Apakah nanti suara Indonesia didengar di dalam, atau hanya ikut dengan apa yang diputuskan oleh Trump? Sebagaimana kita tahu yang diputuskan oleh Trump itu tidak pernah berpihak pada warga Palestina, tidak pernah berpihak pada warga Gaza. Kebijakan luar negeri Amerika, segala yang diambil oleh Trump itu selalu berfokus pada Israel, dan tidak pernah mendorong adanya penyelesaian secara hukum internasional terkait genosida yang ada di sana. Kami khawatir Board of Peace ini nanti digunakan untuk mencuci dosa genosida yang dilakukan oleh Israel, dan Indonesia terlibat di dalamnya. Nah, ini bertentangan dengan kampanye yang Indonesia yang sering lakukan, memperjuangkan hak asasi manusia warga Palestina, memperjuangkan untuk mengakhiri
pendudukan ilegal Israel di sana. Ini kontradiktif dengan apa yang diperjuangkan selama ini. Jadi kami meminta untuk agar parlemen berperan lebih proaktif. Kami meminta Komisi 1 untuk memanggil Menlu untuk menjelaskan kalau perlu keputusan untuk bergabung ini bisa direview tinjau ulang kembali setelah adanya itu, karena sangat kontradiktif dengan apa yang cita-cita luhur Indonesia yang selalu kampanyekan di tingkat internasional terkait Palestina. Jadi panggil Menlu, harus terbuka secara publik terkait alasan dan motif Indonesia bergabung di dalamnya, dan jika perlu keputusan ini ditinjau kembali, karena menurut kami ini bertentangan dengan pertama norma-norma internasional yang selama ini kita bangun, dan juga bertentangan dengan cita-cita warga Palestina sendiri. Bagaimana mungkin kita membangun perdamaian di Palestina tanpa suara orang Palestina? Baik. Itu pertanyaannya. Kita punya presiden yang buruk di masa lalu. Bagaimana kita menentukan di New York Agreement itu menentukan nasib Papua tanpa orang Papua? Jadi ini ada historical root-nya di Indonesia. Jadi jangan mengulang kesalahan yang sama dilakukan oleh pemerintah pada masa lalu. Jadi jika betul Indonesia ingin memperjuangkan perdamaian bagi Palestina, Indonesia harus mendorong lewat forum-forum internasional, bisa lewat PBB, dan mengedepankan suara orang Palestina. Jangan ikut pada agenda yang telah ditetapkan oleh Donald Trump maupun Amerika. Baik. Mas Hairil, Mbak Dina, artinya kita masih menunggu bagaimana penjelasan lebih lengkap lagi dari pemerintah akan tentang bergabung atau permanen atau tidaknya keanggotaan di Board of Peace ya. Nanti izin kita bisa dialog kembali ya, Mbak Dina dan Mas Hairil. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Mbak Dina, Mas Hairil, Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih Mas Yudi. Terima kasih. Selamat malam.